Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, 2 bulan sebelum Ramadan kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menandakan bahwa betapa mulianya bulan Ramadan, sehingga sampai kita senantiasa berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita mengacu di dalam bulan Ramadan, betapa Allah itu memberikan diskon yang banyak sekali, amal pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai dijelaskan pada sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, di langkah yang pertama ketika naik, anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, dan anak tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Maka para sahabat pun yang mendengar ketika Rasulullah mengatakan amin, 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 maka bertanyalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apakah gerangan Anda mengatakan amin, amin, dan amin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ketika beliau naik ke tangga pertama, maka malaikat Jibril menghampiri beliau. Maka ketika itu Jibril atau malaikat Jibril mengatakan bahwasanya celakalah seseorang yang mana ketika dia mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan, kata Rasulullah, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian di anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa dan mengatakan, celakalah seseorang jika dia masih mempunyai orang tua, namun hal itu tidak membuatnya masuk surga. Maka aku pun mengatakan, kata Rasulullah, amin. Dan di anak tangga yang ketiga, ketika malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan, nama Nabi Muhammad maksudnya, nama Rasulullah, namamu wahai Rasulullah disebutkan di hadapan orang atau umatmu, maka dia tidak bersalawat untukmu. Maka Rasulullah mengatakan amin. Nah, fokus kita jamaah hadirin semuanya pada doa malaikat Jibril yang pertama, di mana ketika Ramadan seseorang hamba tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan melewatkan Ramadan begitu saja, maka inilah yang kita katakan sebagai orang yang rugi, atau kita katakan orang yang celaka. Kenapa seperti itu? Kita bisa mengambil ibarat atau ilustrasi. Seumpama kita dipersilahkan mengunjungi sebuah toserba, toko, kalau kita istilahkan mungkin saat ini Indomaret atau Alfamart ya, saya tidak menyebut itu macam toko apa, intinya toko yang serba ada seperti itu. Kemudian tiba-tiba yang punya toko ini berdiri di depan toko, kemudian mengatakan kepada kita, Bapak atau Ibu boleh mengambil barang apapun yang Ibu suka, apapun yang Bapak suka, semuanya bermacam-macam silakan, asalkan saya batasi waktunya 1 jam dan semampunya yang Bapak dan Ibu bawa, seperti itu. Maka kalau orang normal nih, maka orang tersebut dengan sekuat tenaga pasti akan mengupayakan bagaimana mendapatkan barang yang sebanyak-banyaknya tanpa terlewat sedetik pun, sehingga keluar membawa dengan barang yang sangat banyak sekali. Nah, namun jika misalnya orang tersebut sudah ditawarkan yang semacam itu, tapi orang tersebut keluar dari toko tidak mendapatkan apa-apa, alias tidak membawa barang sedikit pun, maka kita katakan itu adalah orang yang rugi atau orang yang celaka. Nah, itulah perumpamaan bagaimana ketika seseorang itu melewatkan Ramadan begitu saja. Padahal kalau kita boleh memaksimalkan di bulan Ramadan ini, ibadah di bulan Ramadan itu melimpah luar biasa. Taruhlah kita misalnya ingin memberikan takjil atau memberikan iftar kepada orang-orang di sekitar kita, pahalanya luar biasa dilipat gandakan.
Kemudian kalau kita istiqomah di sholat malam, luar biasa keutamaannya. Kalau kita mengistiqomahkan tilawah Al-Quran, luar biasa keistiqomahannya. Dan luar biasa pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang paling ringan sekalipun, kita berzikir, menggerakkan lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun dicatat amal pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah hadirin rahimakumullah, kiranya kita senantiasa di bulan Ramadan ini seyogyanya puasa itu semakin mendorong keinginan kita untuk beramal dan beribadah lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah dijelaskan di situ di banyak literasi, setan dibelenggu dan seterusnya, namun kalau misalnya kita tidak imbangi dengan semangat kita, maka tidak akan tercapai para hadirin semuanya. Jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak, bagaimana jika misalnya Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan agar bisa menjalani Ramadan ini dengan sekuat tenaga. Kalau kita punya mindset bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka kita akan melakukan dengan sebaik mungkin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.